Saat Wang Lin dikejar oleh ratusan pedang dan pedang setengah bulan, ada dua orang yang terbang ke arah Wang Lin. Mereka berdua adalah Zhou Wutai dan Zixin. Mereka berdua berhenti sejauh 5.000 km, dan setelah melihat apa yang terjadi, mereka berdua dengan cepat berbalik dan melarikan diri dari sana. Wang Lin yang melihat dua orang di depannya adalah orang yang dia kenal. Wang Lin pun berkata, "Jangan pergi, saudara Zhou. Tunggu sebentar." Mendengar hal itu, Zhou Wutai berpura-pura tidak mendengar Wang Lin dan terbang lebih cepat. Zhou Wutai takut dengan pedang yang mengejar Wang Lin. Sementara itu Zixin juga terus terbang, karena dia takut kepada Wang Lin yang dulu memiliki konflik dengannya. Mereka bertiga pun terus terbang dengan kecepatan tinggi. Kemudian Wang Lin berteleportasi dan sekarang Wang Lin sudah terbang di depan Zhou Wutai dan Zixin. Melihat hal itu, Zhou Wutai mengejar Wang Lin dan mengikuti dari belakang. Sementara itu Zixin yang memiliki konflik dengan Wang Lin, Zixin terbang ke arah lain untuk menghindari Wang Lin. Pada akhirnya Zixin berpisah dengan Zhou Wutai. Sementara itu, ratusan pedang sudah berhenti mengejar, namun pedang setengah bulan masih mengejar Wang Lin, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Kemudian pedang itu melewati Zhou Wutai dan terus mengejar Wang Lin. Zhou Wutai pun terkejut dengan kecepatan pedang tersebut, dan saking cepatnya Zhou Wutai tidak tahu benda apa yang sedang mengejar Wang Lin. Namun Zhou Wutai terus mengikuti Wang Lin dari belakang. Wang Lin yang terus terbang, dia melihat gunung dari kejauhan, dan itu persis dengan gunung roh yang dikatakan oleh Situnan. Saat Wang Lin berhenti, dia melihat pedang setengah bulan yang sudah mendekat. Namun Wang Lin kembali berteleportasi untuk menghindarinya. Sementara itu pedang setengah bulan terus mengejar dan menyuruh Wang Lin untuk menyerahkan Suli Guo padanya. Wang Lin pun terkejut dengan kecepatan pedang setengah bulan yang terus mengejarnya. Meskipun Wang Lin terus melakukan teleportasi, pedang setengah bulan itu masih bisa mengejar Wang Lin dari belakang. Wang Lin pun jadi tertarik untuk memiliki pedang setengah bulan tersebut. Karena pedang setengah bulan tersebut tertarik pada Suli Guo, Wang Lin pun menyuruh Suli Guo untuk mau ditangkap oleh pedang setengah bulan itu, dan setelah Wang Lin mendapatkan potongan jiwanya, dia akan menyelamatkan Suli Guo. Setelah mengatakan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan menyerahkan Suli Guo ke arah pedang setengah bulan. Suli Guo pun langsung ditangkap oleh pedang setengah bulan dan mereka langsung menghilang dari sana. Suli Guo pun berkata, "Tuan, kamu jangan lupa untuk menyelamatkanku." Wang Lin yang melihat pedang setengah bulan dan Suli Guo sudah pergi. Wang Lin tidak khawatir karena pedang setengah bulan itu tidak akan menyakiti Suli Guo. Karena Wang Lin terhubung dengan Suli Guo, Wang Lin bisa merasakan di mana keberadaan Suli Guo berada. Wang Lin saat ini tidak punya waktu untuk berurusan dengan pedang setengah bulan, jadi dia membiarkan pedang setengah bulan pergi. Kemudian Wang Lin melihat gunung roh berwarna pelangi dari kejauhan. Di saat Wang Lin terbang menuju gunung roh tersebut, Wang Lin melihat gunung terdekat dan melihat sosok Hong Di di sana. Wang Lin yang melihat Hong Di, seketika ekspresinya berubah dan dia berpikir jika Hong Di ada di sana, maka Qian Feng juga pasti ada di sana. Wang Lin pun berkata, "Lama tidak bertemu, Hong Di." Wang Lin melihat Hong Di yang memiliki tatapan kosong dan Wang Lin sudah tahu apa yang terjadi dengan Hong Di. Melihat kondisi Hong Di yang sekarang, Wang Lin pun merasa kasihan pada Hong Di. Meskipun Hong Di yang dulu sangat sombong dan arogan, namun Wang Lin mengaguminya sebagai lawannya. Wang Lin lebih suka melihat Hong Di yang dulu daripada yang sekarang. Kemudian Wang Lin berteriak, "Qian Feng, keluar!" Qian Feng tidak muncul namun dia berkata, "Cheng Niu, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Karena kamu menemukan tempat ini, kita akan bertemu di Gunung Roh." Mendengar hal itu, Wang Lin menatap Gunung Roh dan melihat Qian Feng dengan cepat terbang menuju Gunung Roh. Kemudian Qian Feng kembali berkata, "Hong Di, bukankah kamu mau bertarung lagi dengan Cheng Niu? Aku akan memberimu kesempatan itu hari ini. Bunuh dia. Cheng Niu, setelah aku mendapatkan potongan jiwaku, aku akan datang dan berurusan denganmu." Setelah mengatakan itu, Qian Feng menghilang menuju Gunung Roh. Sementara itu, Hong Di langsung mengeluarkan pedang, dan aura yang sangat kuat menyebar keluar dari Hong Di. Ekspresi Hong Di pun berubah dengan niat bertarung dan dia berkata, "Cheng Niu." Kemudian Hong Di melancarkan serangan pedang ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin mundur dan langsung mengeluarkan bendera larangan. Sebuah larangan keluar membentuk perisai untuk memblokir pedang Hong Di. Kemudian es merah keluar dari tangan Hong Di dan dia langsung melesat ke arah Wang Lin. Namun di saat Hong Di mendekat ke arah Wang Lin, ekspresi Hong Di yang awalnya dipenuhi niat bertarung seketika berubah menjadi ekspresi sedih. Hong Di pun berkata, "Bunuh aku." Setelah mengatakan itu, ekspresi sedihnya kembali berubah dengan ekspresi niat bertarung. Wang Lin yang mendengar hal itu, dia menjadi ragu-ragu. Kesadaran Hong Di belum sepenuhnya hilang, dan masih ada sedikit kesadaran yang disembunyikan oleh Hong Di. Sementara itu, asap hitam dari bendera larangan berkumpul dan membentuk tombak. Kemudian Wang Lin melancarkan tombak itu ke arah Hong Di. Sementara itu Hong Di menempelkan es merah ke dahinya, dan seketika baju besi merah muncul di tubuh Hong Di.
Kemudian Hong Di mengeluarkan harta cambuk di tangannya dan melancarkan serangan ke arah tombak Wang Lin. Seketika serangan cambuk Hong Di dan tombak Wang Lin bertabrakan dan meledak. Wang Lin yang tahu kalau cambuk itu sangat kuat, Wang Lin berpikir kalau dia harus mendapatkan cambuk tersebut untuk menjadi miliknya. Sementara itu, saat ini aura dingin keluar dari baju besi merah Hong Di dan membentuk patung es. Hong Di yang sedang berjuang mengendalikan kesadarannya, dia melambaikan tangannya ke depan patung es, dan perlahan patung es itu retak, lalu hancur. Hong Di pun kembali berkata, "Bunuh aku." Mendengar hal itu, Wang Lin menatap Hong Di dan mengangguk. Kemudian Wang Lin mengeluarkan kapak raksasa yang didapat dari leluhur klan iblis raksasa, dan itu adalah harta milik Lei Ji, leluhur pendiri klan iblis raksasa yang disegel di sekte mayat. Sementara itu, Hong Di menatap Wang Lin dan membuka mulutnya. Kemudian mawar merah keluar dari mulut Hong Di, dan mawar merah itu mengeluarkan asap merah. Di dalam asap merah itu ada sosok Hong Di yang memiliki kesadaran yang dipenuhi kebanggaan. Sosok Hong Di itu menatap Wang Lin dan berkata, "Cheng Niu, bertindak sekarang." Di sisi lain, Zhou Wutai masih terbang untuk menyusul Wang Lin. Namun Zhou Wutai tiba-tiba berhenti dan menatap ke belakang. Di belakangnya ada awan merah yang terbang mendekat, dan ada seseorang di dalam awan merah tersebut. Dia adalah Yun Kuezi. Saat awan merah itu melewati Zhou Wutai, Yun Kuezi langsung menyuruh Zhou Wutai untuk naik. Mendengar hal itu, Zhou Wutai langsung naik ke awan merah dan berdiri di samping Yun Kuezi. Zhou Wutai pun berkata, "Zhou Wutai menyapa senior." Mendengar hal itu Yun Kuezi mengangguk. Kemudian Yun Kuezi melihat pertarungan Wang Lin dengan Hong Di yang berjarak 5.000 km darinya. Yun Kuezi pun mengabaikan pertarungan Wang Lin dengan Hong Di, lalu dia bertanya di mana Zixin. Mendengar hal itu, Zhou Wutai menjelaskan kalau dia dan Zixin berpisah saat bertemu Wang Lin. Mendengar hal itu, Yun Kuezi menghela napas dan berkata, "Lupakan saja. Kita abaikan dia. Kamu ikuti aku ke Gunung Roh." Setelah mengatakan itu, Yun Kuezi bergegas pergi ke Gunung Roh. Yun Kuezi sedang terburu-buru, karena para leluhur klan peninggalan immortal menggunakan sebuah metode untuk mengirim Yun Kuezi masuk ke dalam akan Suzaku. Namun metode itu memiliki batas waktu dan jika waktunya habis, Yun Kuezi akan terbunuh oleh kekuatan misterius dari kristal kultivasi bintang. Oleh karena itu, Yun Kuezi harus cepat menemukan kristal kultivasi bintang, dan tidak membuang-buang waktu. Saat ini, Qian Feng, Yun Kuezi, dan beberapa orang sedang menuju Gunung Roh. Sementara itu, pria tua utusan Tuo Shen saat ini sudah berada di Gunung Roh, dan di bahunya ada seekor monyet kecil. Di atas gunung itu ada pintu raksasa berwarna emas. Di sisi lain, Wang Lin yang masih bertarung dengan Hong Di, sosok Hong Di yang keluar dari mawar merah adalah sepotong kesadaran ilahi Hong Di yang disembunyikan. Kemudian sosok Hong Di memandang Wang Lin dan berkata, "Cheng Niu, bertindak sekarang. Bunuh aku. Hidup ini tanpa kehendakku tidak layak untuk dijalani. Aku, Hong Di, lebih baik mati daripada menjalani hidup seperti ini." Mendengar hal itu, Wang Lin pun berkata, "Hong Di, aku akan mengabulkan permintaanmu." Setelah mengatakan itu, Wang Lin langsung melancarkan serangan dengan kapak di tangannya ke arah Hong Di. Sosok Hong Di yang keluar dari mawar merah berubah jadi asap dan memasuki dahi Hong Di. Kemudian tatapan Hong Di tidak lagi kosong dan sekarang tubuhnya memiliki kesadaran. Sementara itu, serangan kapak Wang Lin terus turun menuju Hong Di. Namun Hong Di tidak menghindar dan sudah pasrah untuk mati. Hong Di pun kembali mengingat gurunya dan mengingat sosok Feng Yushan yang menyukai Hong Di. Hong Di pun tersenyum dan berkata, "Selamat tinggal." Kemudian serangan kapak itu mengenai Hong Di, yang seketika mulut Hong Di mengeluarkan darah. Hong Di pun berkata, "Tahun depan, ketika bunga-bunga mekar, akan ada bidang mawar di planet Suzaku. Akan ada mawar biru yang akan mekar di dataran utara. Wang Lin, itu adalah hadiahku untukmu." Setelah mengatakan itu, Hong Di mengingat perkataan gurunya yang meramalkan kalau Hong Di akan menghadapi cobaan hidup dan mati. Dan gurunya mengira kalau cobaannya itu berhubungan dengan Cheng Niu. Namun sekarang Hong Di sadar kalau cobaan dirinya bukan Cheng Niu atau Wang Lin, tapi Qian Feng. Kemudian kapak itu menembus tubuh Hong Di dan mendarat di tanah. Seketika tubuh Hong Di meledak menjadi kabut darah dan mati. "Wang Lin, bantu aku bunuh Qian Feng. Aku mohon." Kata-kata terakhir Hong Di pun terdengar. Wang Lin yang mendengar pesan terakhir Hong Di, Wang Lin pun merenung. Setelah Hong Di mati, kini yang tersisa hanya ada dua benda, yaitu slip giok dan harta cambuk. Slip giok itu berisi informasi tentang domain milik Qian Feng, yang dicatat oleh Hong Di. Wang Lin pun melihat isi slip giok itu, dan domain Qian Feng adalah keinginan untuk melahap segalanya. Hanya dengan melahap domain orang lain, maka domain Qian Feng dapat sepenuhnya selesai. Setelah melihat isi slip giok itu, Wang Lin kembali menyimpan kapak raksasa itu dan mengambil harta cambuk milik Hong Di. Kemudian Wang Lin bergegas pergi menuju Gunung Roh berada. Di sisi lain,
Yun Kuezi dan Zhou Wutai tiba di Gunung Roh. Saat Yun Kuezi melihat pria tua utusan Tuo Shen di sana, ekspresinya seketika berubah dan dia berkata, "Aku ingin tahu rekan kultivator dari mana. Kenapa tidak datang dengan tubuh aslimu?" Mendengar hal itu, pria tua itu berkata, "Kamu dan aku tidak saling kenal. Jadi kenapa kamu mempermasalahkan aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Apakah kamu pikir kamu akan mengenaliku?" Monyet kecil di bahunya menatap Yun Kuezi dan matanya bersinar merah. Yun Kuezi menatap monyet itu sambil tersenyum, dan dia berkata, "Jadi itu boneka." Kemudian pria tua itu berkata, "Aku mau lihai." Yun Kuezi menatap pria tua itu, dan mengira meski pria tua itu seperti di tahap akhir soul transformasi. Namun Yun Kuezi merasakan perasaan misterius terhadap pria tua itu, dan itu hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang telah mencapai tahap ascendan. Yun Kuezi mengira kalau pria tua itu bukan dari planet Suzaku. Setelah memikirkan hal itu, Yun Kuezi menatap pintu emas raksasa, dan itu adalah jalan satu-satunya menuju makam Suzaku generasi pertama Ye Wuyou, dan kristal kultivasi bintang juga ada di sana. Pintu emas tersebut hanya bisa dibuka dengan hati kultivasi bintang. Jika tidak, seseorang harus menunggu sampai pintu hancur, baru bisa memasukinya. Tak lama kemudian, Qian Feng tiba di sana dan dia dengan hati-hati menatap Yun Kuezi. Kemudian beberapa orang juga tiba di sana, dan diantaranya dua master kutukan 8 daun. Dua master kutukan 8 daun itu menghampiri Yun Kuezi dan berdiri di sampingnya. Kemudian seseorang juga tiba di sana dan dia menggunakan topeng. Orang yang memakai topeng adalah Mozi. Tak lama kemudian, seluruh makam Suzaku kembali bergetar, beberapa tempat mulai hancur, dan keretakan celah muncul di mana-mana. Setelah getaran itu berhenti, Yun Kuezi menatap pintu emas dan melancarkan serangan untuk mencoba menghancurkan pintu tersebut. Namun serangannya itu tidak ada gunanya. Melihat hal itu, Yun Kuezi mengira kalau dia hanya bisa menunggu kehancuran selanjutnya. Kemudian Zixin tiba di sana, dan dia bersama 4 pria tua yang memiliki tato di dahinya. Mereka berempat adalah boneka tato yang diberikan oleh Yun Kuezi untuk melindungi Zixin. Saat Zixin tiba di sana, Yun Kuezi menyuruh Zixin untuk datang kepadanya. Sementara itu, Qian Feng yang melihat Zixin seketika ekspresinya berubah, dan niat membunuhnya melonjak. Namun saat Qian Feng melihat Yun Kuezi, dia kembali menekan niat membunuhnya. Qian Feng pun bergumam, "Lacur Zixin." Sementara itu, saat Zixin berjalan menuju Yun Kuezi, Zixin juga melihat ke arah Qian Feng dengan penuh kebencian. Tak lama kemudian, Wang Lin juga tiba di sana. Saat Wang Lin muncul, semua orang di sana langsung menatap Wang Lin.